Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah wa fahamna ala syariatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur kita serahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Buya Akmaradis sebagai pembina dan pemimpin pengajian Majelis Taklim Istiqmal Bina Marhamah. Selanjutnya kepada Wali Nagari Ambalu, dan seterusnya kepada Bapak Wali Dorong Gugu Ambalu. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Hakim Ambalu dan pemuka perangkat kenagarian Ambalu ini meliputi Ini Amama, Cadia Pandai, Alim Ulama, Bundo Kandung, yang pada kesempatan kali ini tidak mungkin akan disebutkan satu persatu. Dan tidak lupanya kepada Bapak dan Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Istiqmal Bina Marhamah yang berada di Ambalu ini, dari Luha, Laresa Luha Halaman, dari Kota Madia Payakumbuh, dari Lintau, Kabupaten Tanah Datar. Untuk lebih afdolnya acara ini, alangkah baiknya kita sama-sama membacakan basmalah. Bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, acara kita ini adalah salah satu dari program Majelis Taklim Istiqmal, yaitu Tadabbur Alam, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Ini adalah merupakan salah satu dari program Majelis Taklim Istiqmal. Untuk menghemat waktu, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama protokol, dan yang kedua pembacaan wahyu ilahi yang akan disampaikan oleh Ibu Sari Sukma. Kepada beliau, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المرء اثنين Ketua panitia yang akan disampaikan oleh
Bapak Kemarias Datuk Malano Kali, kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati, Buya sebagai pimpinan Majelis Taklim Istimewa Bina Mahkamah beserta dengan pengurusnya. Yang terhormat Bapak Wali Negari bersama dengan perangkat, wali-wali jorong seluruh negari Ampalu yang berhadir pada saat sekarang ini, undangan-undangan kami, apakah itu dari Lintau, dari Sipana, dari Torat, dari Tanjung Gadang, dan dari tempat-tempat yang lain. Istimewa sekali seandainya ada tamu kita yang datang dari mana. Kami memang belum kenal dengan wajah-wajah daripada saudara kita. Tapi kami yakin dan percaya bahwa antara Nagori Ampolu dengan Mai mungkin berkali darah menurut adat. Itu bisa kita buktikan dengan situs-situs adat yang masih ada dapat dilihat pada sekarang ini, yaitu menhir yang sangat banyak dan juga di Ampalu yang terdapat di Jorong Mangunan. Ini satu pembuktian barangkali bahwa kita negeri Ampalu dengan negeri Mai berkali adat menurut adat, berkali darah menurut adat. Pada umumnya saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi, hadirin dan hadirat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatunya, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita sudah dapat melaksanakan suatu acara yang diadakan di tanah lapang seperti sekarang ini, yang disebut dengan Tadabur Alam. Artinya untuk mengetahui rahasia-rahasia daripada alam itu sendiri. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang terhormat, hadirin dan hadirat yang berhadir, sebagaimana disampaikan oleh orang-orang bijak-bijak, lihatlah alam sendiri di sekeliling kita. Tenang diam duduk tafakur segala kayu gerimba, hening henap segala danau dan tasik, gila jernih langit luas membiru, silau gemilau namun pagi dulu terhijau, sebagaimana sudah kita persaksikan sekarang ini. Pertama sekali kepada hadirin dan hadirat yang berhadir pada waktu sekarang ini, kami atas nama panitia mengucapkan selamat datang. Kemudian daripada itu, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh protokol tadi, hari ini adalah kita memperingati hari Isra'nya Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan arti kata peringatan berasal daripada ingat, dengan arti kata tidak boleh kita lupakan walaupun bagaimanapun juga. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum ibu dan kaum bapak yang berbahagia, kami dari panitia menyampaikan sekali lagi, yaitu tentang dari penantian kami barangkali jauh daripada sempurna, jauh daripada artinya tidak pada tempatnya. Mungkin duduk saja, lapiak dan kamari pinjam setiap tadi. InsyaAllah lain juga dapat berlapiak. Tapi kami yakin dan percaya bahwa hal yang sedemikian jauh lebih kurang dari apa yang kita harapkan. Jadi kok bersuruh kata orang panjang sedikit kalau kamu lebih aja kurang kok bersuruh dan itu atau bertamu nambakian. Kami dari sebuah pokok mohon dapat dimaafkan kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan-kekurangan yang terdapat pada acara kita ini dari awal sampai akhir. Barangkali itulah yang dapat kami sampaikan dan yang terpilih di hati kami untuk dapat kita maklumi secara bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh Wali Negari
Kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang amat berhormat Bapak Guru Buya Pembina Majelis Ta'lim Bina Mahamah yang sangat kita muliakan. Kemudian yang terhormat sekaligus terima kasih kepada Bapak Wali Nagari beserta seluruh jajaran pimpinan Nagari yang telah mengutus saya untuk menyampaikan sambutan di hadapan kita bersama. Seterusnya yang saya hormati seluruh pengurus Majelis Ta'lim Istiqmal Bina Mahamah beserta seluruh anggota dan simpatisan yang hadir. Ini mama yang gadang masalah tua satu alim ulama selaku sulung dendang dalam Nagari, dan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang hadir dari seluruh pelosok, barangkali di luar kabupaten maupun kota juga. Jadi penghormatan ambo yang tidak bainggo di babate, sehingga kali tertagak, sehingga serian terintang, dan dilingkuh ngalo di batik ke hadapan ambo meletakkan sembah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya jualah kita hadir bersama dalam acara Tadabbur Alam yang diprogram dan dibimbing oleh Buya kita dari Majelis Ta'lim Imam Bina Mahamah. Dalam hal ini barangkali apa yang dapat kita rasakan dan bagaimana perasaan kita pada saat ini, di mana kita di tengah-tengah padang rumput ini masih punya tenda. Tapi kalau kita bayangkan, seandainya kita berada di tengah padang pasir yang kira-kira mungkin panasnya lebih daripada apa yang kita rasakan saat ini. Dan apalagi menurut kisah dan menurut Alkitab yang disampaikan oleh para guru kita,
nanti di padang mahsyar. Katanya hanya sejengkal matahari dari kepala pada saat ini kita masih di bawah tenda yang kita bikin. Inilah barangkali pembacaan tadabbur yang kira-kira menjadi inti daripada apa yang kita laksanakan pada saat ini, di mana kita membaca alam sekitar kita atau ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah dengan segala rahasia-rahasia alam yang dapat kita baca dengan perasaan kita sendiri. Nah, jadi untuk itu barangkali kehadiran kita bersama dapat mewujudkan suatu kebersamaan dan kekuatan daripada umat kita, umat Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, sebagaimana tadi kami dari pemerintahan Nagari mengucapkan selamat datang kepada hadirin dan hadirat, anggota beserta simpatisan undangan tadabbur alam pada hari ini. Dalam kesempatan ini juga kami mengimbau agar hal ini dapat hendaknya berjalan untuk masa-masa yang akan datang dan diikuti dengan kegiatan-kegiatan lain yang menyatu, terutama khusus untuk Kanagarian Ampalu untuk masa mendatang, barangkali dengan kesepakatan para tokoh, para ulama selaku kedua bendang yang ada di dalam Nagari dapat melaksanakan sholat Id dan sholat Idul Adha bersama di lapangan di mana yang kita sepakati. Jadi barangkali demikian harapan yang kami harapkan kepada kita semua. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada para bapak-bapak kami dan para undangan kami, dan juga terima kasih kepada Majelis Taklim Istiqmal Bina Mahkamah dan juga khususnya kepada panitia yang telah bersusah payah melaksanakan atau mengadakan tempat seperti apa yang kita tempati pada saat ini. Barangkali itu hanya yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan dari pimpinan Nagari ucapan maaf yang tak berindah ke hadapan kita semua. Sejalan dengan apa yang disampaikan panitia tadi, barangkali banyak kekurangan dan ketimpaan kami dalam sambutan atau menanti para undangan pada siang ini. Jadi untuk itu kami sekali lagi mengucapkan ribuan maaf dan kami sudahi dengan sebuah tata adat yang mana Badarai serano jadi bedangkang serano kaco padinan samu orang rantangkan bacarai serano lebudi bacalang karano baso itu dan samu kita pantangkan. Banyak maaf bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara selanjutnya kata sambutan yang dari koordinator keorganisasian pengurus Majelis Taklim Istiqmal Bina Mahkamah yang akan disampaikan oleh Bapak Syafri Nafis. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan.
Yang kami hormati Bapak Wali Negari beserta perangkat pemerintahan Kenagarian Ampadu, Bapak-bapak Wali Joro yang ada di Kenagarian Ampadu, Bapak alim ulama Jadi Pandai, Gunung Kando, para pemuda dan pemudi Kenagarian Ampadu dan undangan yang kenal. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Pelaksana Tadabbur Alam hari ini, khusus kepada Bapak Profesor Insinyur RDNS dan juga Ustaz Nasrullah Luqman SH, kami aturkan selamat datang. Bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, 11 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 24 September 1996, lahirlah Majelis Taklim Istiqmal Bina Marhamah dengan akta notaris nomor 5 tahun 96. Niat utama lahirnya Istiqmal Bina Marhamah adalah merangkai kasih sayang yang dalam antara sesama kita yang semuanya mencari kebenaran Allah, sesama kita yang telah disucikan Allah untuk berbuat benar, menjadikan kebenaran sekaligus mempertahankan kebenaran. Bapak hadirin yang berbahagia, sudah 2 kali acara ini kami buat Bapak. Kami adakan di Maninjau malam hari. Kali ini kami adakan di Kenagarian kita ini, untuk dapat kita melihat bagaimana Allah telah menciptakan kita, menciptakan alam semesta, dan melihat bagaimana keterkaitan antara kita dengan alam, sekaligus memperlihatkan bagaimana keterkaitan kita dengan agama, juga bagaimana keterkaitan kita antara makhluk-makhluk dan manusia sesama kita. Semuanya itu hanya dapat dicapai dengan segala kesucian yang ada. Pertama, sucinya jasmani kita, yaitu bersih dari najis dan hadas. Kita bersih. Yang kedua, bersihnya
darah daging kita yang bersumber dari apa yang kita makan. Perut kita isi dengan yang halal dan thayyib. Sekarang orang kurang memperhatikan lagi bapak-bapak dan hadirin berbahagia, asal makan saja. Namun orang mencari kebenaran, dia memperhitungkan bahwa yang dimakannya itu adalah pasti halal dan thayyibah. Insya Allah darah dagingnya akan suci. Suci inilah yang akan dicari Allah, yang dapat menerima kebenaran dari Allah. Yang ketiga, suci pikiran dan akal. Pikirannya diisi dengan ilmu yang bermanfaat. Apakah itu ilmu dunia namakan iptek, barangkali Profesor Adi orangnya. Apakah yang bersumber kepada kebenaran agama, hakikat, Bapak Nasrullah orangnya yang begitu, yang lebih mengetahui dari saya. Orang yang bersih pikiran dan akalnya inilah yang hanya dapat disentuh oleh kebenaran. Orang yang akan berpikirnya tak bersih, mustahil kebenaran Allah akan sampai dapat diterima. Yang keempat, kebersihan adalah bersihnya hati kita. Hati kita ini kecil tetapi alam di dalamnya. Dan dia menghimpun segala-galanya. Di sana adalah seluruh gambaran kehidupan ada. Namun bagi anggota Mustahil Istiqmal Bina Marhamah, hati itu sudah diisi, sudah dibersihkan, yaitu dengan iman dan takwa. Tanpa iman dan takwa mustahil bapak-bapak, ibu-ibu hadirin berbahagia, akan terjalin kasih sayang selama kita, apalagi akan hampir kepada Allah SWT. Jalan masih jauh dan kita tak akan surut ke belakang. Kita tempuh hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kita mendoakan kepada Allah, semoga memberikan kekuatan pada kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menempuh jalan ini, jalan yang telah diridhoi. Mudah-mudahan permohonan kita ini didengar Allah di tengah alam yang terbuka ini. Amin ya Allah. Barangkali Bapak Ibu itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf andai kata terdapat lebih kurang, janggal dan sebagainya. Hanya Allah yang maha sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Sofyan Hafiz. Acara selanjutnya kata sambutan dari Wali Hakim Ampadu. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam lan nabiyya ba'd. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama sekali, mari sama-sama kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan nikmat yang tidak ada putus-putusnya kita terima sampai detik ini. Kemudian selawat dan salam untuk arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sanggup memperjuangkan untuk menghimpunkan dan untuk menghubungkan sesuatu rasa di dalam diri kita antara satu sama lain. Sehingga Rasulullah dia berjuang dengan sekeras-keras, berjuang dengan menghabiskan harta demi untuk mencapai sesuatu tujuan beliau, yaitu menyatukan antara hati dengan hati yang lain. Kemudian mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang akan menjadi makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghormatan namun kepada Bapak Wali Negari sebagai pemimpin di negari Ampalo. Kemudian yang terhormat kepada Ketua Lain Senagari Ampalo beserta dengan jajarannya. Dan yang saya hormati yaitunya Buya yang memimpin majlis taklim yang kita laksanakan pada hari ini. Kemudian penghormatan saya pada Bapak Profesor yaitunya saat ini adalah sebagai calon yaitunya Wali Kota Payakumbuh. Mudah-mudahan kita bermohon pada siang hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau dapat kepercayaan dari tengah-tengah masyarakat Kota Payakumbuh pada khususnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian sebagai penghormatan nabuh kepada Buya-buya dan nenek mama, kaum bapak, kaum ibu, pemuda yang saya muliakan. Terima kasih saya aturkan kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu untuk saya berbicara di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang mana sebagai kata sambutan dari Amo sendiri, yaitu sebagai pembantu penghulu Kenegarian Ampalo dan sekaligus sebagai penyuluh agama Kecamatan Lares Sebuah. Yang mana sebagai kata sambutan saya, yang mana kalau kita melihat pada saat ini majelis-majelis talim, wirid-wirid pengajian sudah berkembang dengan sesubur-suburnya. Itu adalah tidak lain hanya daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala.
yang telah mengalir ke dalam hati sembari masing-masing. Tanpa hidayah Allah, tanpa petunjuk Allah, yang demikian itu tidak akan terjadi. Kami mengharapkan dari majelis-majelis lain, dari para jemaah, mari kita sama-sama menghubungkan atau membangun sesuatu jembatan yang disebut dengan jembatan hati. Ini paling sulit untuk membangun, paling sulit untuk membuat sesuatu jembatan dari hati ke hati. Kalau jembatan yang lain-lain itu bisa saja, bisa dengan dana, bisa dengan uang yang berjutaan. Tetapi jembatan hati ini tidak bisa dengan uang, tidak bisa dengan adanya orang yang ahli, tidak bisa. Tetapi adalah jembatan hati yang kita inginkan adalah sebagai ihdinas siratal mustaqim, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga dengan suburnya, berkembangnya majelis-majelis taklim, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang disebut dengan masyarakat madani. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka karena kita pada saat ini, yaitu masih banyak acara-acara kita yang akan kita selesaikan. Bagi saya pada saat ini, saya cukupkan sekian. Semoga acara kita pada hari ini adalah di dalam ridha Allah dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau beriman dan bertakwa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, apa cita-cita atau rencana ini tidak akan mungkin terwujud kalau tidak didukung oleh berbagai pihak atau lapisan masyarakat. Dan pada kesempatan ini, walaupun kami atau kita berada di Kabupaten 50 Kota, namun anggota majelis taklim kita ini tidak hanya dari kabupaten tapi juga dari kota. Maka pada kesempatan ini kami memohon yang pertama tentu doa restu dari bapak-bapak dan ibu semuanya, dan juga dukungan dari bapak-bapak dan ibu yang mempunyai hati yang besoknya. Tentu kita berharap mudah-mudahan pilkada yang akan dilakukan pada pagi besok akan berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Dan siapa yang terpilih, tentu kita berharap betul-betul yang menomorsatukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan keluarganya. Seperti yang disampaikan oleh pembicara terdahulu, kita ingin bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita berikan untuk kesejahteraan dunia betul-betul seimbang dengan iman dan takwa yang kita berikan di pelajaran agama, di masjid, musala, majelis taklim dan sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan Bulak 52 ini, Kabupaten 50 Kota dengan saudaranya Kota Payakumbuh betul-betul akan menjadi masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, beriman dan bertakwa. Sebagai bentuk persetujuan kami atau ikut serta kami dalam majelis taklim ini, tentu juga nanti kami akan menyampaikan bentuk partisipasi kami untuk kegiatan ini yang akan kami serahkan kepada panitia. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Buat kita mampu hari ini untuk melaksanakan suatu acara yang banyak sebutannya barangkali mungkin dapat disebut sebagai zikir bersama dan boleh disebut talqin. Namun saya mengambil ketetapan dari sebutan itu adalah tadabbur alam. Pertama-tama Bapak Wali Nagari yang saya hormati beserta jajarannya,
Bapak Wali Jorong yang hadir pada kesempatan ini, Nenek Mama Alim Ulama, cerdik pandai dan teristimewa Bapak Profesor Insinyur Ardi beserta Ustadz Nasrullah Nu'man SH, yang beliau memang sangat peduli kepada acara-acara yang seperti ini, sehingga beliau sering menghadiri acara-acara yang dilakukan dalam rangka zikir bersama yang kita namakan tadi adalah Tadabbur Alam. Insya Allah mudah-mudahan doa kita bersama kiranya beliau akan dapat mengayomi kita, membimbing kita, dan peduli terhadap kita, dengan harapan tidak lain tidak bukan kita mohon kepada Allah kiranya beliau dipercayakan untuk itu oleh masyarakat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kalau kita mau memperhatikan fenomena yang terjadi dalam kehidupan saat ini, memang sungguh sangat memprihatinkan. Di mana-mana maksiat terjadi, di mana-mana persatuan dan kesatuan sudah mulai murad-marid. Kedamaian di hati sudah agak sulit tercapai. Maka untuk itulah kita harus melakukan acara ini dengan tujuan untuk dapatnya kita menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, yang memang terus terang kalau kita rasakan tiap-tiap diri pribadi kita, mungkin kita sama-sama merasa yang mana tidak kunjung tercapai penghambaan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hal itu karena pemikiran dan hati kita disibukkan oleh hal-hal yang lain, maka sekali-sekali kita coba melaksanakan acara yang seperti ini agar dapat menyentuh hati sanubari kita. Bagaimana tadi saya katakan, keprihatinan terhadap berbagai hal yang terjadi dari tingkat bawah sampai tingkat pusat. Nah, maka semua itu sudah ditanggulangi bersama-sama. Siapapun sudah mengambil bahagian untuk itu, dari yang kecil sampai kepada yang besar. Namun kadang-kadang secara jujur hasilnya tidak begitulah mengharapkan. Maka untuk itu kita pesankan dalam kesempatan ini, memang untuk membangun semuanya yang kita harapkan itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Koordinator kita tadi, tidak bisa dilakukan sebelah-sebelah. Artinya dari pihak luar saja tidak bisa. Sebelum kita menyeberang masuk ke lubuk hati, bagaimana yang dikatakan disampaikan oleh Bapak Wali Hakim tadi, hati itulah yang bisa untuk mewujudkan silaturahmi antara kita, sebagaimana disebutkan Allah hablum minan nas. Apabila ini berjalan dengan baik, nah maka kita akan terasa mudah untuk mencapai hablum minallah yang kita istilahkan tadi adalah dengan penghambaan diri semata-mata kepada Allah itu sendiri. Untuk itu kita ambil ayat pada kesempatan ini surat Hadid, di mana Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir.
amat bertasbih bagi Allah apa saja yang pada langit dan bumi, dan Dianya Allah itu maha gagah lagi maha bijaksana. Miliknya kerajaan langit dan bumi itu. Dialah yang menghidupkan dan Dia yang mematikan, dan Dia adalah atas segala sesuatu berkuasa. Ayat-ayat Al-Quran adalah kita sebut dengan ayat qauliyah. Ayat yang terbentang di alam semesta itu kita sebut dengan ayat qauliyah. Maka antara ayat qauliyah dan ayat kauniyah itu amat sangat bersangkutan dan berkaitan. Kita tidak akan mampu untuk memperhatikan gejala-gejala alam kecuali apabila dipesankan oleh Allah melalui ayat-ayat qauliyah. Maka salah satu tadi dalam kalimat ayat yang kita baca adalah sabbaha. Allah menegaskan bahwa apa saja yang ada di langit dan di bumi itu sudah bertasbih. Tinggal lagi bagi kita untuk mengamati dan untuk memahami apa sebenarnya yang tasbih itu. Mungkin pada umumnya kita menganggap bahwa tasbih itu hanyalah sebatas subhanallah. Tapi sebenarnya tidak mungkin ucapan subhanallah itu saja dikatakan Allah, karena menyangkut dengan isi langit dan isi bumi. Ini adalah suatu pertanda dan sesuatu motivasi untuk dapat kita menggali makna yang terkandung daripada tasbih itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, tasbih pada lahirnya memang subhanallah, tapi pada hakikat dan pada intinya adalah tidak melawan kodratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menentang kemauannya Allah, dan memang nyata di hadapan kita. Apapun yang ada di permukaan bumi ini tidak ada yang bisa untuk menantang kemauan Allah. Tidak bisa mencoba-coba, sekalipun manusia secara terpaksa dan secara tunduk sekalipun, mau tidak mau adalah mengabdikan dirinya dan membesarkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada sesuatu yang ada pada diri manusia itu yang kita namakan nafsu. Nafsu inilah yang kadang-kadangnya tidak mau untuk mengakui, tidak mau untuk membenarkan apa-apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka inilah tugas kita sebagai majelis taklim yang selalu dicanangkan di dalam pengajian di mana-mana. Dan prinsip daripada majelis taklim itu adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kembali kepada Al-Quran dan hadis maksudnya bagaimana supaya Al-Quran itu apakah ayat per ayatnya, kata per kata yang terkandung di dalam ayat-ayat itu seperti sabbaha tadi tidak lagi bertentangan dengan akal, sesuai dengan rasa atau zuk yang dirasakan di dalam hati kita masing-masing. Itu adalah tugas mutlak. Kembali kepada Al-Quran bukanlah hanya sebatas menghafal ayat-ayatnya, tetapi kembali kepada Al-Quran itu adalah menelusuri lebih jauh makna-makna yang terkandung di dalam kata per kata, ayat per ayat. Sebagaimana tadi kita katakan sabdaha, kita tidak bisa mengambil pengertian hanya sekedar subhanallah, tetapi kita harus masuk kepada inti daripada maknanya, yaitu tunduk patuh, terpaksa ataupun patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah alam semesta. Tinggal oleh kita, apakah kita akan mampu untuk melihat gejala-gejala alam yang ada di sekitar kita, ataupun alam secara keseluruhannya. Ini sudah dikatakan oleh Allah bahwa alam semesta itu adalah tidak akan pernah dapat ujungnya, tidak akan dapat akhirnya. Alam itu, ciptaan Allah itu tidak terbatas. Kira-kira yang Allah itu sendiri. Maka apabila kita runut apa yang menyangkut dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sehelai rumput pun di hadapan kita yang tidak sebagai saksi nyata bagi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi langit, bulan, bintang,
Semuanya itu adalah merupakan saksi nyata tentang keagungan daripada Allah itu sendiri. Ini yang kita harapkan dalam acara-acara yang kita lakukan, apakah wirid-wirid biasa atau dalam rangka tadabbur alam seperti yang kita laksanakan hari ini. Tadabbur itu adalah berawal dari kata-kata ya tafa'ala. Tadabbara, ya tadabbaru, tadabbur. Maksudnya adalah menganalisa, menghayati lebih dalam dengan hati nurani apa saja yang terjadi di dalam kehidupan kita, apa saja yang berada di muka kita bersama-sama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, untuk itu dalam kesempatan ini Ambo mengajak untuk masuk kepada salah satu situasi yang disebut dengan situasi tadabbur itu. Kita tinggalkan masalah-masalah yang di luar diri kita. Kita masuk ke dalam lubuk hati kita masing-masing. Kita tengok keberadaan diri kita. Di situ kita akan bertemu dengan berbagai macam kekurangan dan kelemahan kita. Di saat itu juga akan keluar dalam hati kita suatu pernyataan dalam bentuk la haula wala quwwata illa billah. Memang tidak ada daya berupaya kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itu tadi yang aku maksud. Tidak bisa untuk mencapai suatu tujuan yang hendak kita capai itu dari luar semata-mata, tetapi harus kita masuki inti-inti yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah. Sebagaimana pesan Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, yang di dalam diri kamu, mengapa tidak kamu pandang? Nah, maka biasa di dalam pengajian majelis taklim sudah diberikan patokan yang harus dilalui. Salah satu sebagaimana disampaikan oleh Bapak Koordinator tadi, tidak mungkin ayat-ayat Allah, rahasia-rahasia yang terkandung di dalam ayat itu akan dapat bersentuhan dengan kita sebelum kita peduli terhadap kesucian, suci badan, suci pemikiran, suci darah daging, dan suci hati nurani kita. Suci itu dapat dibagi kepada dua macam. Satu, suci secara lafziah, itulah yang empat tadi. Yang kedua adalah suci di dalam bentuk maknawiyah, maknanya yang suci. Artinya kita tinggalkan segala huru-hara yang terjadi. Kita lupakan semua persoalan yang ada. Kita hanya mewujudkan Allah. Kita berada dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga disebut dengan kesucian di dalam pengajian-pengajian hakikat. Maka untuk itulah Abu Menggau itu pada saat ini kita masuk kepada situasi itu, yaitu kita lupakan seluruh persoalan, kita tinggalkan hal-hal yang ada. Untuk itu kita dengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadangnya ayat yang dibaca itu tahu atau tidaknya kita, mengerti atau tidaknya kita tentang arti daripada ayat itu. Namun kalau kita bisa mewujudkan situasi yang kita sebutkan tadi, yaitu melepaskan segala huru-hara, maka sentuhannya akan luar biasa kepada diri pribadi kita. Untuk itu kita baca ayat Quran secara berulang-ulang, yaitu ayat dari surat Al-Hadid ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Telah bertasbih bagi Allah apa yang pada langit dan bumi, dan Dianya Allah itu adalah maha gagah lagi maha bijaksana.
miliknya kerajaan langit dan bumi. Dia yang telah menghidupkan dan mematikan, dan dia atas segala sesuatunya berkuasa. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Dia Allah awal, dia Allah akhir, dia Allah zahir, dia Allah batin, dan dianya Allah itu dengan segala sesuatu mengetahui. Huwa allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa. Kemudian ia menyengaja atas syaratnya. Ia mengetahui apa saja yang masuk ke dalam bumi dan apa saja yang keluar daripadanya bumi, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik padanya langit. Dianya Allah itu beserta kamu dimanapun kamu berada, dan Allah itu dengan apapun yang kamu amalkan tetap melihat. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Huwa allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim wa zidna ya Allah ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah wa fahamna ala syari'atin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dalam kesempatan ini kami adalah menghadirkan hati kami dengan Engkau. Kami lepaskan semua yang ada. Kami tinggalkan seluruh huru hara. Lalu kami ungkapkan melalui mulut dan perbuatan kami ketakharupan kami kepada Engkau ya Allah, melalui kalimat-kalimat yang Engkau benarkan di dalam Al-Quran, kitab Engkau yang agung. Ya Allah, berikanlah kemampuan lebih kepada kami
untuk benar-benar dapat mendekatkan diri kami kepada Engkau, sehingga kami dapat mampu benar-benar merasakan tidak ada daya dan upaya kecuali di tangan Engkau ya Allah. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ya Allah, lemahkanlah hati yang keras, lunakkanlah perasaan yang garbir, nyatakanlah kepada kami keagungan Engkau, yang bukan berarti Engkau tidak pernah menyatakan, tetapi kekerasan itulah yang membuat kami tidak kenal dan tidak tahu, sehingga kami tidak merasakan benar-benar menjadi hamba Engkau yang mutlak. Tidak ada yang kami harapkan dan yang kami tunggu selain daripada pertolongan-Mu, selain daripada hidayah-Mu, dan Engkau sudah berjanji tidak akan pernah memberikan hidayah itu sekalipun melalui petunjuk-Mu, kalau tidak dihayati dengan benar-benar dengan hati nurani. Saat ini kan kami nyatakan kepada Engkau ya Allah, dengarlah dengan rasa kasih sayang Engkau, bahwa kami nyatakan tidak ada yang Tuhan kecuali Engkau, tidak ada yang wajib disembah selain Engkau, tidak ada yang pantas diharapkan selain daripada Engkau. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa'lam annahu afdalu dzikri la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muttaqin. Fasabbih bismi rabbikal 'azim. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah wa fahamna ala syari'atin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
innahu laqur'anun karim, innahu laqur'anun karim, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Allahumma ja'al dinana dinan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, sentuhan-sentuhan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kita rasakan. Kita rasakan bagaimana indah dan bagaimana nikmatnya. Seolah-olah kita ditawari di dalam keadaan panas, seolah-olah kita mendapat minuman di waktu kita kehausan. Terasa lapang dada ini, terasa luas alam ini, dan semakin jelaslah keagungan dan kebesaran Allah yang senantiasa selalu kita ungkapkan di dalam sholat 5 kali sehari dan semalam melalui takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala yang kita impikan, yang tidak lebih daripada kebaikan dunia dan akhirat kita, dengan ucapan yang tulus, dengan ucapan yang indah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain-lain. Kita ungkapkan mulai dengan satu ungkapan yang penuh makna, ilahi anta maksudi wa ridhaka maqludi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada orang-orang yang telah mendahului kami, ibu bapak kami, saudara-saudara kami yang seiman dan seagama, yang barangkali belum pernah dapat sentuhan daripada acara-acara yang dilakukan seperti ini. Ya Allah, kami mohon dengan benar-benar kepada Engkau agar mereka mendapat ampunan daripada sisi Engkau. Allahumma inna na'udzubika rabbana min